Selamat pagi pemirsa, program Semazaba News kembali hadir menyapa Anda. Program yang akan membahas isu-isu menarik dan terhangat seputar IKN Nusantara. Bersama saya, Revania Listin, inilah Semazaba News selengkapnya. Pemirsa, pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara di Kabupaten Penajam Pasir Utara telah memasuki tahap persiapan. Pada tahap ini meliputi pembangunan hunian bagi pekerja, pembangunan jalan akses, sentra logistik, serta penyelesaian pasokan air minum dan air bersih. Meskipun pembangunan IKN telah dimulai, pemindahan ibu kota negara masih tetap menuai pro kontra dari masyarakat. Salah satunya dari seorang pengamat ekonomi, Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis Indonesia, Ucok Sky Kadafi. Ia menilai pemindahan ibu kota negara di saat tekanan APBN meningkat tidak rasional. Hal ini merujuk pada keputusan memasukkan IKN sebagai salah satu proyek strategis nasional yang sebagian dananya ditanggung oleh APBN. Menurut Ucok, rencana pemerintah tidak dalam momentum yang tepat, karena saat ini sebagian beban dalam APBN telah dialihkan ke masyarakat dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Sementara itu, anggaran triliunan rupiah digelontorkan untuk membiayai pembangunan IKN yang tidak urgent dalam waktu dekat. Ucok juga menilai anggaran IKN sengaja diminimkan agar tidak menuai reaksi publik dan DPR. Sebagai pembanding, Ucok juga menjelaskan biaya pemindahan ibu kota Kazakhstan pada tahun 1998. Dengan luas wilayah mencapai 72.200 hektar, Kazakhstan menghabiskan biaya 30 miliar US dollar atau setara dengan 450 triliun rupiah. Sedangkan untuk pemindahan ibu kota Indonesia, rencananya mencakup wilayah seluas 256.000 hektar hanya dianggarkan 466 triliun rupiah. Menurut Ucok, seharusnya biaya yang diperlukan Indonesia jauh lebih besar daripada Kazakhstan, karena wilayah IKN Nusantara 3,5 kali lebih luas daripada ibu kota Kazakhstan. Pemirsa, beralih dari berita terkait pro kontra pembangunan IKN Nusantara, selanjutnya kita akan membahas informasi menarik seputar IKN Nusantara. Pemerintah mengusung konsep Smart Forest City dalam pembangunan ibu kota negara Nusantara. Konsep ini merupakan konsep kota yang menjadikan habitat manusia dan infrastruktur kota sebagai bagian dari ekosistem hutan. Dengan diberlakukannya konsep Smart Forest City, diharapkan IKN mampu menjadi kota pintar, modern, berkelanjutan, serta memiliki standar internasional. Salah satu prinsip dari Smart Forest City adalah Smart Mobility and Transportation. Prinsip ini menunjang 80% transit transportasi publik, iklim kondusif untuk pejalan kaki, serta smart transport dan autonomous system. Agar IKN terbebas dari polusi udara dan untuk mewujudkan prinsip Smart Mobility and Transportation, pemerintah merencanakan penggunaan kendaraan listrik di IKN Nusantara, baik untuk transportasi publik maupun transportasi pribadi. Untuk menunjang penggunaan kendaraan listrik di IKN Nusantara, jalanan di IKN Nusantara akan memiliki teknologi Electric Charging Lane. Electric Charging Lane merupakan infrastruktur jalanan yang bisa mengisi ulang daya kendaraan secara otomatis. Sistem ini bekerja melalui bantalan bawah jalan yang mentransmisikan energi listrik secara nirkabel ke receiver atau penerima yang dipasang di bawah kendaraan listrik. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Revania Listin dan rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.